A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Detik demi detik berlalu menjadi menit, menit demi menit berlalu menjadi jam, jam demi jam berlalu menjadi hari, hari demi hari berlalu menjadi sepekan, sepekan berlalu, sepekan berlalu menjadi bulan, bulan demi bulan berlalu menjadi tahun. Begitulah waktu begitu cepatnya berlalu. Sampai di sini teringatlah kita akan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa saat di zaman, pada suatu masa nanti di akhir zaman akan terjadi, waktu itu berlalu begitu cepat. Satu pekan dirasakan seperti satu hari, satu bulan dirasakan seperti satu pekan, dan satu tahun dirasakan sepertinya satu bulan saja. Kita melihat dari Jumat ke Jumat begitu cepat berlalu, seperti satu hari layaknya. Kemudian satu bulan dan satu tahun, dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun baru ke tahun baru berikutnya sepertinya satu bulan saja. Apa gerangan yang terjadi? Apakah bumi berputar di porosnya? Wa kullu fi falakin yasbahun, dalam surat Yasin mengatakan bahwa dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Apakah bumi berputar lebih cepat, yang biasanya 24 jam satu kali putaran, atau bulan mengelilingi bumi lebih cepat, tidak sampai lagi 29 hari atau 30 hari dalam satu bulan, atau bumi mengelilingi matahari lebih cepat, tidak sampai 354 hari hitungan Hijriah atau 365 hari hitungan Miladiah. Ternyata tidak juga. Tetaplah bumi berputar itu pada porosnya selama 24 jam. Tetaplah bulan mengelilingi bumi selama 29 hari atau 30 hari. Tetaplah bumi mengelilingi matahari selama 354 hari atau 365 hari menurut hitungan Masihi atau matahari. Lalu apa yang menjadi gerangan waktu begitu cepat berlalu? Ternyata setelah kita amati bahwa makhluk yang bernama manusia yang mendiami planet bumi sudah terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Apa itu? Ialah itu yang berbentuk HP, handphone. Ada di situnya IG, adanya FB, adanya WA, dan segala macam. Ada janji sana, janji situ, sehingga kita lupa waktu.
asik bermain dengan apa alat perangkat yang berada di genggamannya. Sampai di sini teringatlah kita oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali kalau sampai titik kerugian, maka tidak ada gunanya Allah ciptakan dunia dan isinya. Akan tetapi Allah berikan pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian tidak cukup beriman, dia juga amilus shalihat, beramal salih, dan watawasau bil haq, menasihati tentang kebenaran, dan watawasau bis sabr, menasihati tentang kesabaran. Mari kita kupas bahwa hidup kita ini kita akan rugi, semuanya rugi. Allah tidak pandang itu dia apakah punya jabatan tinggi. Jangankan selevel presiden, selevel Fir'aun sendiri pun yang mengaku dirinya Tuhan, rugi. Kecil lah itu selevel presiden, apalagi menteri, apalagi gubernur, apalagi itu wali kota atau bupati, apalagi di bawah-bawahnya. Fir'aun saja mengaku dirinya Tuhan, rugi. Atau orang berdalih bahwa dia itu orang kaya, seberapa betullah kekayaan manusia itu? Yang paling kaya di atas dunia ini Qarun. Qarun itu kunci gudangnya aja 7 ekor unta. Bayangkan saja, kuncinya aja tidak kuat dibawa oleh 7 ekor unta. Jadi belum seberapanya. Tidak ada yang dapat kita banggakan dengan kekayaan, dengan jabatan, atau dengan kecantikan, atau segala macamnya. Bila orang yang tidak beriman, berarti dia rugi. Kuncinya iman. Bila tidak beriman, artinya orang itu hidupnya merugi. Tidak cukup beriman, haruslah dia juga amilus sholihat, beramal saleh. Amal saleh itu mulai dari sholat 5 waktu, sampai dia senyum kepada temannya, saudaranya, atau membahagiakan saudaranya, itu saja sudah ibadah. Segala niatnya ibadah. Ibadah ini dimulai dari ilmunya. Jadi bermula ibadah itu dari ilmunya. Jangan beribadah yang tidak ada ilmunya, dalilnya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah ilmu, yang paling penting juga dalam amal ibadah itu adalah keikhlasannya. Bermula amal ibadah itu dari keikhlasannya. Nah, ini orang-orang yang tidak merugi itu. Amal ibadah itu dari mulai sholat. Karena apa sholat? Karena sholat itu imamuddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang tidak sholat berarti seolah-olah dia meruntuhkan agama. Kemudian sholat merupakan amal ibadah yang paling pertama dihisab di padang mahsyar nanti, di yaumul akhir. Apabila sholat kita sudah sempurna, maka amal-amal yang lain itu mengikuti. Akan tetapi sebaliknya, kalau sholatnya tidak sempurna, maka yang lain-lain juga terikut. Karena sholat itu dilakukan sepanjang masa. Sementara saum misalnya, puasa hanya 1 bulan dalam setahun. Haji apabila sudah mampu.
Begitu juga zakat apabila sudah mampu. Tetapi sholat tidak ada tawar-menawar. Wajib. Karena itu apabila seseorang sudah sholat, maka dia sudah menegakkan agama. Kemudian amal-amal yang lain juga mengikut. Begitu pentingnya sholat, karena sholat itu tiang agama. Yang pertama sekali dihisab nanti. Maka peliharalah sholat. Apabila tidak cukup sholatnya, maka dicari lagi amal-amal yang lain untuk membantu. Tetapi kalau sholatnya tidak ada, tidak mungkin yang lain dapat membantu. Seumpama kain sarung, sholat, umpama, maka kain itu ada sedikit sobek-sobeknya, maka ditambal oleh amalan yang lain. Akan tetapi amalan yang lain sempurna, tapi kainnya tidak ada, mau nambal apa? Nah ini, umpamanya. Kemudian selanjutnya adalah watawasau bil haq watawasau bis shawab. Haruslah kita dalam hidup ini nasihat menasihati di dalam kebenaran. Apa yang benar itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis Nabi. Apa saja yang dibenarkan oleh Al-Quran, dilarang oleh Al-Quran, itulah ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Watawasau bis sabr, harus kita itu menasihati tentang kesabaran, yaitu bahwa di atas dunia ini senantiasa kita mengalami ujian-ujian. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa bersabar. Sabar itu paling tidak ada 3, yaitu sabar dalam melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT, sabar dalam menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan sabar dalam mendapat atau ditimpa musibah. Apakah kehabisan harta benda, kehilangan nyawa, dan kehilangan buah-buahan. Inilah syarat-syaratnya orang yang tidak merugi di dalam hidupnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.